Pada episode sebelumnya, setelah Kapten Hyder bajak laut tak berhasil meracuni Shrek Seven Devils, maka Kapten Hyder sengaja membawa kapal ke zona bahaya, yaitu suatu kawasan yang dihuni binatang roh, Raja Iblis Paus Laut Dalam. Dengan provokasi ini, Raja Paus Laut Dalam pun mengamuk menghancurkan kapal si Devil dengan mengibaskan ekornya. Semua anggota Shrek Seven Devils pun terbang ke udara, dengan menggunakan sosis terbang milik Little Owl. Hanya Tangsan yang tersisa di geladak kapal, di mana kapal itu sebentar lagi akan tenggelam. Paus Iblis Laut Dalam menjadi sangat marah, mengeluarkan cahaya biru, berukuran diameter lebih dari 5 meter, berkumpul di depan punuk berukuran bukit. Cahaya biru yang tak tertandingi hanya menyatu sesaat, sebelum tiba-tiba ditembakkan, melaju kencang menuju Tangsan. Tangsan dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya biru ini adalah serangan bawah air, yang telah menghancurkan kapal si Devil. Keanehan tiba-tiba menguasai kegelapan malam. Meskipun tubuh mereka berada di udara, mereka semua dapat dengan jelas merasakan seolah-olah berada di bawah air. Udara di sekitarnya mulai bergetar dengan aneh, dan perlawanan tak berwujud membuat mereka merasa seolah-olah tenggelam di laut dalam. Namun, laut yang terdiri dari udara ini memiliki perlawanan yang jauh lebih besar yang mustahil untuk dilawan. Hanya kemampuan domain yang bisa mengendalikan wilayah seluas itu di seluruh langit. Ini domain milik monster roh 100.000 tahun, domain Paus Setan Laut Dalam. Sementara Shrek Seven Devils bisa terbang sekarang, tapi mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat. Setelah Dai Mubai dan Zuzu King melebur menjadi harimau putih raksasa di langit, dan membantu Tangsan menghadapi domain Paus Laut Dalam. Tapi binatang roh ratusan ribu tahun itu terlalu kuat. Cahaya biru domainnya yang liar membabat Tangsan dan Dai Mubai, sehingga terjadi ledakan keras yang membuat Dai Mubai dan Zuzu King pingsan. Pada titik kritis ini, pengalaman bertempur dan instingnya selama bertahun-tahun memungkinkan Tangsan untuk memahami dengan jelas situasi di sekitarnya. Menarik napas dalam-dalam yang tiba-tiba, dua tanaman merambat kaisar biru perak terlempar keluar, menjulur batasnya hingga lebih dari 100 meter. Melingkari Dai Mubai dan Zuzu King, keduanya sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, kedua tubuh itu terlempar lagi ke arah Oscar dan Ma Hongjun tak jauh dari situ. Tangsan berteriak marah, ambil mereka, pergi sekarang. Ma Hongjun segera menangkap Dai Mubai, sedangkan Oscar menangkap Zuzu King dan membawanya terbang ke langit. Dengan kata-kata itu, Tangsan tanpa rasa takut terjun ke bawah, menuju kedalaman tempat Paus Setan Laut Dalam berada. Cahaya emas yang kuat terpancar dari matanya, cahaya keemasan ungu meletus. Targetnya, sisa mata kanan Paus Setan Laut Dalam. Tangsan memperjuangkan kesempatan untuk kelangsungan hidup temannya. Dia harus memblokir satu serangan Paus Setan Laut Dalam ini. Jika tidak, sisanya tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia memilih jalan kematiannya sendiri. Di mata Paus Setan Laut Dalam, keberadaan Tangsan tidak lebih dari seekor semut. Tetapi fakta bahwa semut di matanya ini berhasil melukainya dan entah bagaimana, berhasil menguras sebagian besar energinya sendiri. Binatang roh laut yang telah hidup beratus-ratus ribu tahun ini benar-benar marah. Tangsan yang menggunakan kekuatan Nothing Less, atau tubuh kehampaan, akhirnya kehabisan tenaga, dan akhirnya tak sadarkan diri tenggelam dalam lautan. Namun, ketika Paus Setan Laut Dalam bersiap untuk berbalik memburu Shrek Seven Devils yang terbang menjauh, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia sekali lagi melihat tepat di atas kepalanya, di udara. Tangsan yang seharusnya tenggelam dalam laut entah bagaimana masih ada, dengan bentuk segitiga tertentu yang menyelimuti dirinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, segitiga biru ini sangat menarik binatang roh ini. Setelah melihat segitiga ini muncul, bahkan kekuatan Paus Setan Laut Dalam tak berdaya, ia hanya terdiam. Dari matanya terlihat jejak ketakutan. Tiba-tiba muncul proyeksi biru, bentuk manusia raksasa. Melihat melalui sosok itu, langit gelap yang asli tiba-tiba menjadi sangat jelas, setiap bintang terlihat bersinar terang. Makhluk jahat, sebuah suara tua dan kuat bergema dari langit. Meskipun asal suara itu tidak dapat ditemukan, melainkan seolah-olah itu menekan dari langit itu sendiri. Ocean Domain telah lenyap saat gambar raksasa itu muncul. Menjadi untayan cahaya biru yang diserap oleh gambar, membuatnya terlihat lebih realistis. Paus Setan Laut Dalam sangat ketakutan. Dengan sangat cepat tenggelam kembali ke kedalaman lautan.
Melepaskan gelembung kelegaan dari mulutnya, laut akhirnya benar-benar kembali tenang. Hanya menyisakan ilusi yang berdiri di sana. Di udara dengan Tang San masih pingsan di dalam segitiga biru. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang San akhirnya terbangun dari tidurnya. Tersentak bangun dari rasa sakit tubuhnya. Jelas bisa merasakan setiap meridiannya berdenyut. Dengan rasa sakit yang mirip dengan pisau yang ditusuk ke dalamnya. Rasa sakit yang tampaknya datang dari kedalaman jiwanya, membuatnya tidak bisa menahan tangis kesakitan. Perlahan-lahan dia mendapatkan kembali kesadarannya dari rasa sakit. Tang San kini mulai menyadari bahwa dia sekarang ada di daratan, dan telah ditolong oleh seseorang. Tiba-tiba di depannya ada seorang pemuda yang bicara, "Kamu sudah lama tidak makan, jadi jangan langsung makan terlalu banyak, kalau tidak, akan ada efek merugikan pada tubuh. Ini sudah cukup untuk saat ini. Biar ku beri kau obat ringan. Mungkin rasanya tidak enak, tapi kau tetap harus memakannya, itu baik untuk tubuhmu." Setelah menghabiskan obatnya, Tang San tertidur kembali. Ketika Tang San sekali lagi menyadari bahwa dia sudah bangun, kondisi tubuhnya telah meningkat pesat. Energi mentalnya telah pulih sekitar 20%, dan kondisi fisiknya sedikit membaik. Sudah bangun, Anda pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan, Anda harus menjadi guru jiwa yang cukup kuat. Saya tidak tahu seperti apa semangat Anda, sehingga Anda dapat memiliki kekuatan hidup dan vitalitas yang luar biasa. Dibandingkan kemarin, kondisi Anda sudah membaik secara signifikan. Jika bisa, tolong buka matamu untukku. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah tidak berbicara selama beberapa hari, suara Tang San terdengar parau. Pemuda itu berkata, "Nama saya Ji Xiang. Anda bisa memanggil saya itu, Anda telah menyelamatkan diri sendiri. Tanpa kekuatan pemulihan Anda sendiri. Bahkan jika saya adalah dokter yang lebih baik, saya tidak akan punya cara untuk membantu Anda. Terlebih lagi, kondisi Anda adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bahkan jika saya ingin membantu Anda, saya tidak akan tahu harus mulai dari mana." Tang San dengan tersenyum berkata, "Kamu adalah orang yang baik. Terlepas dari itu, kamu adalah orang yang membawaku ke sini. Aku berhutang nyawa padamu." Ternyata Ji Xiang ini adalah seorang dokter muda sederhana di Pulau Mutiara Ungu. Dia selalu menolong dan mengobati para bajak laut Mutiara Ungu yang terluka. Itu berarti Tang San kini terdampar dan berada di Pulau Mutiara Ungu. Ini adalah pulaunya para bajak laut Mutiara Ungu. Tang San mendapatkan banyak informasi tentang bajak laut Mutiara Ungu ini. Ji Xiang menceritakan bahwa di pulau ini dipimpin oleh seorang wanita cantik Master Mutiara Ungu. Dia merupakan pemimpin tertinggi bajak laut Mutiara Ungu. Bajak laut Mutiara Ungu ini hanya merampok orang-orang kaya saja, lalu hasilnya dibagikan kepada para penduduk miskin di pulau ini. Itulah alasan kenapa Ji Xiang rela menolong para bajak laut yang terluka. Karena Ji Xiang telah menolong Tang San, maka Tang San mengangkatnya sebagai murid, dan mengajarinya beberapa ilmu pengobatan dan memberinya beberapa kekuatan roh. Begitu senangnya Ji Xiang diangkat menjadi murid Tang San. Setelah Tang San benar-benar pulih, Tang San meminta Ji Xiang untuk mengantarnya kepada Master Mutiara Ungu. Tang San ingin meminta bantuan Master Mutiara Ungu untuk mencari teman-temannya yang hilang. Mereka berdua bergegas menuju pedesaan di dalam hutan. Tak lama mereka telah sampai di desa. Semua penduduk di sini mengenal Ji Xiang dengan baik. Para penduduk begitu hormat kepada sosok dokter muda ini. Ternyata di desa ini sedang mempersiapkan perayaan pernikahan Master Mutiara Ungu yang akan diadakan nanti malam. Setelah berjalan ke tengah desa, Ji Xiang menunjuk ke sebuah rumah kayu yang sangat tinggi. Itu adalah kediaman Master Mutiara Ungu. Tang San melihat ke arah yang ditunjuk jari Ji Xiang. Di saat berikutnya, dia membeku saat dia menghentikan langkahnya. Ji Xiang bisa dengan jelas mendengar suara retakan datang dari belakangnya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa mata Tang San memancarkan sinar emas ungu. Aura pembunuhan yang intens juga bergabung sepenuhnya di udara 3 kaki di dalam dirinya. Tekanan sombong dan tirani hampir membuat Ji Xiang pingsan di sana. Tak terkendali dia berjalan mundur beberapa langkah. Mata Tang San menatap ke dalam. Melihat di dalam gubuk kayu, ada 6 orang yang diikat ke tiang. Penampilan mereka tidak jelas. Tetapi dari betapa rusaknya pakaian mereka jelas dalam kondisi yang buruk. Ji Xiang tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi Tang San bisa.
Keenam orang ini adalah rekan-rekan yang hilang yang dia cari. Dai Mubai, Zhu King, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun dan Bai Chen-xiang. Mereka berenam terikat pada belenggu besar di tiang kayu. Aura mereka lemah, dan kondisi fisik yang mengerikan. Dengan kilatan cahaya, Tang San membenturkan dinding di depan rumah satu kali. Kekuatan serangan itu mengguncang dinding, langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan membebaskan teman-temannya yang dalam keadaan lemah. Tiba-tiba muncul seorang berjubah ungu, dan berkata, "Kau berani bertingkah seperti ini di kelompok bajak laut Mutiara Ungu?" Tang San pun menjawab, "Aku datang untuk membunuhmu. Bukan hanya kamu, aku juga tidak akan meninggalkan seekor ayam hidup-hidup di antara bajak lautmu."